Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Halo, apa kabarnya hari ini? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Bersama dengan Kakak Sita, hari ini kita akan beribadah skala minggu secara virtual. Walaupun adik-adik hanya di rumah saja bersama adik, kakak, orang tua, tetapi harus penuh sukacita ya. Oke? Baik, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh sejenak ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Memuji nama Tuhan. Wah, karena adik-adik udah siap, udah cantik, udah ganteng, udah wangi, kita mau memuji Tuhan sambil menggerakkan badan kita. Oke? Oke. Kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi Dikepak-kepakan tanganku. Oke? Ayo adik-adik tepuk tangan. Dikepak-kepakan tanganku, badan digoyang-goyangkan badanku agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Kaki digoyang-goyangkan, kakiku digeleng kepala, digeleng-geleng kepalaku agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, adik-adik siapa yang hari ini suka cita? Aku sini juga suka cita, apalagi kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita nyanyi sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah yang ditetapkan untuk ibadah minggu kita ini, yaitu titah yang kedua.
beserta maksudnya. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Hosi Pangoluau. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom adik-adik semuanya, ayat istimewa kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kita bersama-sama mengucapkannya. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Amin. Adik-adik, sebagai adik-adik sekolah minggu, kita mau tetap setia bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Ku Tetap Setia. Wanita mengurapi
Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan ya adik-adik, dan mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 51 ayat 1, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5, ayat pertama sampai ayat 11, yaitu kisah Ananias dan Safira. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dan setahu istrinya, ia menahan sebahagian dari hasil penjualan itu. Sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu?
Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah terkejut semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekali." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kisah Ananias dan Safira adalah kisah yang sangat tragis yang dicatat dalam Alkitab. Karena di sini kita temukan yang pertama, amarah Tuhan itu langsung ketika Ananias dan Safira berbohong, maka dikatakan ia langsung mati. Yang kedua, kalau kita perhatikan firman Tuhan, sepertinya kalau kita bandingkan dengan dosa Daud yang mengambil istri Uria, bahkan membunuh Uria, sepertinya lebih kejam itu daripada kebohongan Ananias dan Safira. Karena itu kita katakan tadi, kisah ini adalah suatu kisah yang tragis. Bahkan yang ketiga, kita perhatikan di sana kehidupan orang Kristen pada waktu itu sedang dalam situasi kemenangan. Karena kalau kita baca pasal yang kedua tentang turunnya Roh Kudus, artinya umat sedang dalam kemenangan, suasana kebahagiaan. Tetapi dengan kisah ini, suasana turunnya Roh Kudus yang luar biasa itu
Tetapi di sana ditemukan dan kita lihat juga bagaimana amarah Tuhan langsung menghukum orang berdosa. Tetapi apa yang mau kita perhatikan daripada firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan tentang Ananias dan Safira memotivasi seluruh orang Kristen supaya kita yang pertama, dosa itu tidak tampak. Tetapi dosa itu sangat merusak. Ini yang kita lihat daripada firman Tuhan. Jadi dosa-dosa manusia itu tidak tampak. Tetapi sebenarnya dosa itulah yang menjadi perusak dan penghancur manusia. Termasuk dosa kebohongan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini memotivasi kita bahwa motivasi yang tidak murni, yaitu Ananias dan Safira, mereka mencoba mengelabui hati manusia. Atau dalam pandangan manusia mereka tampak sebagai orang baik dan orang yang suka berbagi. Tetapi tidak seperti itu dalam pandangan Allah. Dalam pandangan manusia mereka orang yang dermawan. Tetapi dalam pandangan Allah mereka hanya ingin dipuji oleh sesama mereka. Yang ketiga, kisah Ananias dan Safira ini mengingatkan kita, yaitu pentingnya disiplin gereja harus ditegakkan. Tidak membiarkan kebohongan atau tidak menyembunyikan hal yang tidak benar. Dan inilah yang diingatkan kepada kita. Dan yang keempat, firman Tuhan tentang Ananias dan Safira ini mengingatkan agar dosa tidak dipandang sepele. Dosa itu adalah perkara yang amat berat. Dosa itu tidak boleh dipandang enteng. Karena itu kita diingatkan hati-hati. Jadi firman Tuhan yang berkata, jangan berbohong. Hendaklah anak sekolah minggu berkata ya jika ya dan tidak jika tidak. Sebab kebohongan-kebohongan itu sama dengan merusak. Karena itu dalam hidup ini kita diingatkan bahwa jujur di hadapan Allah, jujur di hadapan orang tua, jujur di hadapan guru, itulah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada dalam dunia ini tempat persembunyian dari Allah. Walaupun ada tempat persembunyian dari orang tua, dari guru, dari teman, tetapi tidak ada tempat persembunyian dari Tuhan. Karena itu hendaklah kita menjadi orang jujur terhadap manusia dan jujur di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami harus berhati-hati dalam hidup kami, melakukan yang baik, menjauhkan larangan. Tuntunlah kami Tuhan melakukan apa yang Engkau kehendaki dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan, berikan persembahan yang terbaik, dititipkan ke mama papanya ya, agar nanti orang tua memberikan ke Sintua sektor masing-masing. Adik-adik, kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya untuk kita dan tak berkesudahan, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik, bangkit berdiri yuk, kita puji Tuhan bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.